Salam, ketemu lagi saudara sedang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kita mempunyai masa yang baik untuk dapat berkongsi kembali firman Tuhan sesuai dengan situasi kita di dalam menghadirkan perkumpulan, dan kiranya melalui cara ini kita dapat sentiasa dikuatkan oleh Tuhan melalui firman. Jadi kesempatan petang ini, hari ini saya mau berkongsi kembali firman Tuhan, dan bersyukur juga kalau Tuhan memberikan, kalau di sini di tempat ini Tuhan berikan berkat hujan, ya, walaupun baru sedikit, tetapi saya percaya ini ada permulaan untuk Tuhan berikan hujan yang diperlukan oleh banyak orang di sekitar tempat ini. Jadi sekali lagi salam saudara sedang jemaat Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak, muda-mudi sekalian minggu, di mana saja Anda berada. Ya. Jadi apa kabar sekalian? Bagaimana? Ya. Bagaimana dengan di sini PKP, ya, masuk minggu yang kedua, bahkan ditambah lagi dengan 2 minggu, ya. Jadi apa yang Anda lakukan, ya? Jadi mungkin ada orang yang menganggap ini adalah masa cuti yang panjang, ya. Tetapi kita pun khawatir juga, kan, di mana banyak orang yang tidak dapat bekerja, ya, juga tidak dapat beribadah, bersekolah, dan pasti juga kebaktian Paskah juga kali ini tidak dapat kita adakan. Dan seperti biasalah kita akan adakan masing-masing di rumah. Tetapi di dalam pembicaraan kami hari itu pasti akan kita adakan doa, ya, biarpun di rumah, dan ada tema Paskah yang sudah disediakan, dan tidak kita akan meneruskan. Kita kembali lagi pada masa umat Israel. Kita seperti umat Israel yang mengadakan sambutan hari Paskah di rumah mereka masing-masing. Jadi biarlah di mana saja kita berada, sedang jemaat, kita duduk di rumah, ambillah masa ini, ya, biarpun hari esok adalah hari ibadah kita, tetapi ambillah masa ini untuk berdoa kepada Tuhan, beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Jadi kita di sekitar bercakap tentang situasi kita pada masa ini, ya. Jadi virus ataupun COVID-19 ini tidak boleh kita pandang remeh. Maksudnya di sini yaitu kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti dia tidak mengatakan untuk apa takut dengan virus ini, kata mereka. Jadi kita tidak boleh memandang remeh. Dan bagaimana pula dengan orang Kristen? Orang Kristen yang memandang remeh, yaitu di mana mengatakan dia percaya Tuhan, tentu Tuhan akan melindungi dia, ya. Dan namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga tidak boleh mencoba Tuhan, bahwa sebagaimana dalam Alkitab juga mengatakan bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya. Dan ada ayat yang mengatakan meskipun kamu memegang ular dan juga meminum racun, kamu tidak akan mendapat maut. Saudara, di situ artinya yaitu bukan dengan sengaja kita mau pergi memegang ular, atau bukan dengan sengaja kita pergi meminum racun maut, dan mengatakan Tuhan sudah berjanji. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa meskipun engkau memegang ular yang berbisa, ular itu tidak akan mematikan engkau. Nah, demikian juga dengan situasi pada masa ini.
bukan dengan mengatakan Tuhan berjanji memberikan kita perlindungan, lalu kita menganggap remeh penyakit ini atau COVID-19 ini. Nah, jadi gimana seperti di beberapa kesempatan yang lalu di gereja ini juga kita bercakap tentang kita harus berdoa, tapi juga kita harus berjaga-jaga. Ya. Kita harus berdoa, tapi juga berjaga-jaga. Jadi, karena bermulanya hal ini, yaitu bermula daripada sakit penyakit ini yang menular sehinggalah terjadi di banyak tempat. Nah, namun bila kita melihat, kita katakan jangan kita memandang remeh tentang penyakit ini, tetapi bukan kita mau membesar-besarkan dan akhirnya kita menjadi takut tentang penyakit ini, ya. Tetapi pandanglah kepada Tuhan yang jauh lebih besar berbanding permasalahan kita, ya. Jadi sekali lagi, pandanglah kepada Tuhan. Biarpun kita katakan jangan kita anggap mudah memandang remeh tentang penyakit ini, ya. Dan saudara, kita juga berdoa, tapi kita juga berjaga-jaga, mengambil langkah berjaga-jaga, ya, dan mematuhi perintah yang diberi kepada kita, supaya kiranya itu menjadi cara mereka untuk dapat mengatasi permasalahan ini atau penyakit yang menular pada masa ini. Nah, jadi di sini saya mendorong kita untuk marilah kita pandang kepada Tuhan, ya, bukan memandang kepada virus ini, ya, bukan dia yang lebih besar. Biarpun ditakuti, tetapi kita tahu Tuhan kita itu lebih besar, ya, lebih besar, ya, berbanding permasalahan yang kita sedang hadapi pada masa ini. Nah, minggu ini kita diberitahu, dikabarkan, kita mendengar di berita bahwa ada 3 orang hamba Tuhan atau pendeta dan malah dokter yang meninggal kena disebabkan oleh virus ini. Nah, soalannya yaitu apakah Tuhan tidak melindungi mereka dari wabah ini? Ataupun apakah mereka kurang beriman? Ya. Nah, saudari, pada saya bahwa justru karena mereka sudah bersiap sedia, maka Tuhan mengambil mereka lewat daripada penyakit ini. Ya, dari mana mereka? Diceritakan mereka dari sebuah seminar. Ya, habis seminar itu, tanpa mereka sadari bahwa mereka telah mendapat virus itu. Dan kita diberitahu ada 3 orang pendeta yang meninggal dan malah dokter. Nah, jadi saya percaya bahwa tanpa seizin Tuhan, ya, pada saya lah, yaitu karena justru mereka sudah siap, ya. Takkan kita berpikir apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak memberi mereka perlindungan? Hamba Tuhan, pendeta, kenapa mereka meninggal karena virus ini? Nah, saya percaya bahwa bukan karena mereka tidak menerima perlindungan Tuhan, bukan karena mereka ini kurang beriman, tetapi saya percaya sudah tiba masanya, ya. Sudah tiba masanya Tuhan memanggil mereka melalui sakit penyakit ini, ya. Nah, jadi inilah situasi kita pada masa ini, pada akhir zaman ini, ya. Ada banyak orang, mungkin teman-teman kita, rakan-rakan, ada juga rakan-rakan yang minta didoakan. Kata mereka ada jemaat mereka yang meninggal karena berpunca daripada COVID-19 ini juga, ya. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lewat daripada situasi ini atau situasi sekarang ini, dalam pengamatan saya, kita dapat akan mempelajari 2 hal, ya, 2 hal. Nah, pertama yaitu panggilan khas untuk bertobat kembali
ke jalan-jalan Tuhan dan berdoa mencari wajah-Nya. Nah, jadi situasi pada masa ini memanggil kita untuk kembali ke jalan-jalan Tuhan, berdoa dan mencari wajah-Nya. Nah, bagaimanakah keadaan gereja pada masa kini? Ya. Situasi atau keadaan kedudukan gereja. Iklim, kalau kita katakan iklim itu ada masa sejuk, ada masa panas, ya. Jadi bagaimana keadaan gereja pada masa ini? Ya, boleh katakan juga gereja mundur dalam iman, ya. Suam-suam kuku, ya. Ini semua gambaran yang kita belajar dari Alkitab, di mana keadaan ya, iman umat Tuhan itu. Ya, kita pun pernah juga mendengar apakah itu orang Kristen suam-suam kuku, ya. Dan situasi atau keadaan gereja juga pada masa ini yaitu tidak mengalami kebenaran firman yang memerdekakan. Ya, sekali lagi, tidak mengalami kebenaran firman yang memerdekakan. Dan juga selain daripada itu, tidak penuh dengan Roh Kudus. Maka kita dikalahkan, ditaklukkan atau ditakluki oleh penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh jahat di udara. Seperti itu yang dinyatakan di dalam Efesus itu. Jadi inilah keadaan gereja pada masa ini. Maka sebab itu panggilan khas untuk kita bertobat kembali ke jalan-jalan Tuhan. Nah, jadi justru saudara, keadaan pada masa ini sebenarnya apabila lebih-lebih lagi apabila kita berada di rumah dan kita ada banyak masa di rumah dan kita juga terhad di dalam perkumpulan, ibadah juga tidak dapat dijalankan, ya. Dan maka renungkanlah dan selamilah keadaan ini di dalam hati kita, di dalam iman kekristenan kita. Kenapa? Pada saya ini mengajak kita semua, mengajak juga kepada saya untuk menyadari dan sadar tentang keadaan pada masa ini. Oleh itu, kalau dulu kita merasakan bahwa tiada guncangan iman, tidak apa-apa hal yang mengajak kita, mendorong kita, memaksa kita untuk berdoa, maka marilah ambillah masa untuk melihat bagaimana keadaan iman kita di dalam gereja, di dalam muda-mudi, ibu bapak. Bagaimana keadaan pada masa ini, ya. Pasti ada kemunduran iman. Iman ini sudah mulai mundur, ya. Suam-suam kuku, tidak bersungguh-sungguh dalam iman, tidak mengalami kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Dan demikian juga tidak penuh dengan Roh Kudus. Jadi marilah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seperti mana kita buka ayat di dalam 2 Tawarik pasal 7, ya. Ayat 14 mengatakan di sini, 2 Tawarik pasal 7 ayat 13, ya, maaf, ayat 13 mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, jadi saudara, bapak-bapak, ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapakah ini berlaku? Apa yang sedang terjadi di sini? Tentu ada sebab kenapa apa ini dikatakan di sini, yaitu Tuhan menutup langit, Tuhan tidak memberikan hujan, Tuhan
menyuruh belalang untuk memakan habis tanaman mereka. Sebab apa? Sebab mereka sudah menjauhkan diri daripada Tuhan. Ya. Jadi marilah kita lihat situasi pada masa ini. Situasi pada masa ini. Dan yang mengherankan yaitu boleh dikatakan masalah ini adalah satu dunia. Ya. Dan kalau kita katakan oh ini adalah kebetulan, tidak kaitan dengan Tuhan. Tetapi seantero dunia ini mengalami masalah yang sama. Dan tentu Tuhan ada maksudnya. Dan marilah kita menganggap bahwa ini adalah masa panggilan khas untuk kita bertobat. Bertobat. Kata tobat di sini mengatakan yaitu dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ya, mereka merendahkan diri. Apalagi berdoa, berdoa mencari wajahku, mencari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh mencari kehadiran Tuhan. Ya, apabila Tuhan memalingkan wajahnya, maka kita mengatakan bahwa dengan sinaran wajah Tuhan itu memberi harapan, memberi mereka kehidupan. Ya. Jadi dengan mereka mencari wajah Tuhan, ya, mencari wajah Tuhan, dan dikatakan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, kiranya lewat situasi ini, pada masa ini, memanggil panggilan khas untuk kita bertobat kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Nah, di dalam 1 Tawarik pasal 16 ya, ulangan sedikit 1 Tawarik pasal 16. Ya, 1 Tawarik pasal 16 ayat 9. Ayat 9 mengatakan bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, ya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Nah, jadi inilah keadaan gereja Tuhan pada masa ini. Saya percaya bahwa goncangan yang terjadi mengajak orang-orang berseru kepada Tuhan. Dan saya merasakan bahwa kita tidak akan berdiam diri. Kita tidak akan mungkin apabila kita bagi orang-orang yang kita diberikan cuti 2 minggu dan pada awalnya kita katakan oh ada cuti. Selama ini kita tiada kurang cuti. Tapi bila kita diberikan cuti yang panjang, mula-mula kita merasakan ini banyak masa yang kita banyak hal yang kita boleh buat. Tapi apabila dilanjutkan lagi, maka kita juga akan mengalami banyak kesulitan karena seperti awal tadi saya katakan kita tidak dapat keluar bekerja, bersekolah, dan ini semua akan mempengaruhi masa depan kita. Ya. Nah, jadi sudah sebaiknya dan masanya kita ya, melihat diri kita, memeriksa diri kita. Dan biar masa-masa ini kita lebihkan masa untuk berseru kepada Tuhan. Ya. Jika pada masa kita berdoa kepada Tuhan, pada masa kita merendahkan diri, Tuhan akan berbicara kepada kita, Tuhan akan menyatakan kepada kita tentang keadaan kita, tentang mungkin kita agak tersasar daripada jalan Tuhan. Nah, kembali firman Tuhan tadi, marilah kita mengatakan berbalik daripada jalan-jalan yang jahat kepada jalan-jalan Tuhan. Ya. Jadi dikatakan yaitu carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Inilah yang Tuhan inginkan, inilah yang Tuhan rindukan apabila kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, ya. Dan apabila keadaan ini berlaku, saya percaya bahwa banyak orang yang akan merasa berdoa itu adalah cara yang terakhir, ya. Karena kita melihat keadaan dunia pada masa ini.
wabak yang begitu meluas sekali, ya. Jadi dengan kita mencari Tuhan, saya rasanya bila berdoa itu ada dorongan, ada galakan untuk kita berdoa kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, kekuatannya, dan mencari wajahnya selalu. Nah, apabila kita sudah mencari wajah Tuhan, menemukan wajah Tuhan itu, maka kita merasa aman, kita merasa kekuatan perlindungan Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, ya, yaitu gereja perlu terus bersatu dalam doa. Nah, jadi supaya apa? Agar orang-orang percaya tetap teguh, bertahan, dan menyerahkan masa depan hanya dalam tangan Tuhan, dan sungguh-sungguh bersedia tentang kedatangan Tuhan yang semakin hampir. Nah, jadi kita juga sering mendengar tentang di sini pandemik, dikatakan pandemik, ya, yaitu seantero dunia telah dijangkiti oleh wabak ini, ya, ataupun daerah atau orang dijangkiti oleh wabak secara besar-besaran. Nah, kalau kita lihat, ini adalah menyeluruh, ya. Ini dinamakan pandemik karena seantero dunia, bukan satu tempat saja, bukan di Sabah saja atau sebagainya, tetapi seantero dunia. Nah, jadi gereja perlu terus bersatu dalam doa. Agar apa? Agar kita tetap percaya, teguh, bertahan, dan menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, jadi di dalam doa. Nah, di dalam doa ini yaitu di mana doa menyerap segala kekhawatiran kita. Ya, doa akan menyerap segala kekhawatiran kita. Nah, juga dengan doa kita mengemukakan segala permohonan dan keperluan kita dalam doa. Nah, kita buka dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, ya. Filipi 4 ayat 6. Ya. Mari kita temukan membaca Filipi pasal 4 ayat berapa? Ayat 6, ya. Filipi pasal 4 ayat 6. Nah, apa dinyatakan di sini? Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi saudara, hal yang kedua adalah memanggil gereja, atau gereja perlu terus bersatu dalam doa. Nah, jadi saya mendorong kita semua sebagai sidang jemaat Tuhan, atau di mana saja Anda berada, ya, marilah kita terus bersatu di dalam doa. Karena sudah keadaan pada masa ini menyulitkan kita, ya. Banyak yang mengalami, banyak yang turut mengalami kesan ini, ya. Dan jika kita lihat cuti yang diberikan ini bukan pada dasarnya memang kita akan berada di rumah, kita akan lebih banyak masa di rumah, ya, tidak perlu pergi ke kerja, tapi sebaliknya masa depan kita bagaimana, ya, masa depan kita bagaimana, anak-anak kita, keluarga kita, ya, negara kita bagaimana. Jadi justru saya menggalakkan kita dan saya menyerukan kita di sini bahwa inilah masa untuk kita gereja. Ya, apa Anda sebagai ibu-ibu, bapak-bapak, muda-mudi, ya, ambillah masa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya, menyerahkan masa depan kita yang belum tahu bagaimana, ya, bila keadaan ini akan menjadi reda tentang penyakit ini, ya. Tetapi marilah di sini sesuai dengan ayat firman Tuhan mengatakan, yaitu
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya, tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ya, di dalam pada itu juga tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi bila kita khawatir, mari berdoa. Karena doa itu akan menyerap, doa kita kepada Tuhan akan menyerap segala kekhawatiran kita. Jika dengan doa kita mengemukakan, kita ada banyak permohonan sebenarnya. Ya, permohonan untuk hari esok bagaimana, ya. Hari esok apa yang kita mau makan, kalau kita punya bekerja tidak gaji tidak jalan karena orang tidak dapat pergi kerja, bagaimana, ya. Jadi marilah dengan doa kita kemukakan permohonan dan juga keperluan dalam doa kita kepada Tuhan. Nah, jadi juga yang terakhir sebelum saya tutup, yaitu berdoa dengan urapan dan kuasa Tuhan. Berdoa dengan urapan kuasa Tuhan. Ya, Efesus pasal 6 ayat 18. Ya, Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Orang kudus ini sebenarnya gereja atau umat Tuhan. Nah, sekali lagi saya ulang, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh. Nah, jadi di sini yaitu waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita sudah melihat tadi, pertama doa itu adalah menyerap segala kekhawatiran kita. Ya, kita ada Tuhan yang kita boleh harapkan, dan biar dalam doa kekhawatiran kita ini akhirnya akan diserap oleh doa kita kepada Tuhan, karena kita sudah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan yang kedua tadi itu doa adalah mengemukakan permohonan, mengemukakan segala permohonan dan keperluan kita kepada Tuhan. Dan yang berikut yaitu berdoa dengan urapan kuasa Tuhan. Nah, jadi saudara, lebih efektif kita berdoa apabila doa kita itu diurapi dengan kuasa Tuhan. Seperti itu juga dinyatakan oleh Rasul Paulus di sini yang sudah kita baca tadi, yaitu berdoa dengan kuasa Tuhan. Urapan kuasa Tuhan dalam roh, kata di sini, ya. Di dalam roh kata firman Tuhan di sini, ya. Nah, jadi coba kita lihat sekali lagi ayat 18 itu. Dalam segala hal, dalam segala doa dan permohonan, berjaga-jagalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu, ya. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Nah, jadi apabila doa kita ini diurapi, ya, maka itulah doa yang akan sampai kepada hadirat Tuhan. Karena di ruangan angkasa ini atau di sekitar ataupun di ruangan ini memang menurut Alkitab mengatakan bahwa ada banyak sekali roh-roh yang menghalang, ya. Maka jika doa kita ini tidak diurapi dengan kuasa Tuhan, maka tidak akan sampai kepada Tuhan. Dan marilah, ya, Tuhan sudah berjanji untuk memberikan rohnya, mengurapi kita dengan rohnya, ya. Maka saat itu Rasul Paulus katakan, yaitu berdoalah dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, ya. Kita berdoa dan doa kita diurapi oleh kuasa Tuhan, maka doa itu sangat berkuasa, ya. Kita tahu sekarang ini kita sedang berhadapan dengan roh-roh yang tidak kelihatan, penyakit yang berjangkit. Jika umat Tuhan tidak bersatu dalam doa, jika umat Tuhan tidak berdoa dengan kuasa, maka kita akan dikalahkan. Seperti awal saya katakan tadi bahwa yaitu kita mau mengatasi keadaan orang-orang Kristen yang mundur dalam iman.
Keadaan orang Kristen yang suam-suam kuku. Dan juga orang Kristen yang tidak mengalami kebenaran Tuhan yang memerdekakan. Dan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, dengan doa kita dapat berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, jadi pada akhir zaman ini iblis bekerja dengan kuat, dengan apa segala cara ya, untuk mengalahkan, untuk membuat kita lemah, ditewaskan, tertewas, dikalahkan. Ya. Akhirnya kita menjadi serupa dengan dunia. Jadi saya mengajak saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah renungkan firman Tuhan, datang kepada Tuhan, bertelut di hadapan Tuhan, carilah wajah Tuhan, carilah kekuatannya, ya. Dan orang-orang yang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, dia akan disenari oleh wajah Tuhan, hidupnya akan diubahkan, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, dan ini akan mendorong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita akan berdoa dengan lebih efektif lagi, dengan lebih bebas lagi, karena wajah Tuhan menyinari kita. Haleluya. Dan sekian saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan puji Tuhan.